Nah, tidak tanggung-tanggung nih, setelah diinterogasi lebih dalam lagi, ternyata Ahmad Suraji ini telah membunuh sekitar 42 wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat datang. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Masih ingatkan dengan lagu Ada Mbak Dukun sedang obatin pasiennya. ngomong-ngomong soal perdukunan, bagi kalian yang cewek-cewek nih, buat kalian tuh menjadi glowing mukanya, apakah kalian datang ke klinik kecantikan atau cuman pakai krim malam, serum, atau kosmetik-kosmetik lain yang bisa membuat diri kalian seperti menjadi Taylor Swift gitu, atau Katy Perry, atau Lucinta Luna? Hubungannya dengan perdukunan apa sih? Nah, kalau misalkan rakyat plus 62 ini kan kalau belum ada hubungannya dengan yang mistis-mistis kan belum afdol gitu ya. Dalam beberapa tahun ke belakang, jika kalian pernah nonton TV dan ada berita bahwa seorang dukun yang telah membunuh sekitar 40 wanita muda di desanya, nah berarti kalian sudah tua dong. Beda kayak gua masih muda. Nah, dukun tersebut bernama Dukun AS, bukan Ajan Setiabudi. Nah, Dukun AS ini yaitu Dukun Ahmad Suraji, booming sekitar tahun 2008. Kisahnya bertujuan untuk mendapatkan ilmu perdukunan yang lebih dalam lagi, sehingga syaratnya ini harus membunuh puluhan wanita. Nah, ceritanya gimana? Penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gua ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Nah, gimana? Udah pada subscribe belum nih? Ya tenang aja, di channel ini mah gak ada yang namanya senior dan junior kayak di kampus-kampus sebelah. Makanya subscribe ya. Apa? Belum? Dari mana lu? Fakultas mana? Jurusan mana lu? Usap lu? Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Check your pillow and enjoy this video. Ahmad Suraji yang biasa dikenal sebagai Dukun AS, yaitu seorang yang berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Masa dia kecil, dia ini tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia saat usia 7 bulan. Nah, pas saat masa kecilnya ini, Ahmad Suraji sering sekali melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri lembu-lembu warga dan dijual lagi ke pasar. Ya, tujuannya sih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada usia 12 tahun, saking seringnya ia mencuri lembu-lembu warga, akhirnya Ahmad Suraji ini ditahan oleh pihak yang berwenang. Ya, beberapa tahun kemudian sih dia dibebaskan. Dan akhirnya dia berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Nah, alih-alih berganti nama sih tujuannya untuk hidupnya bisa menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih religius gitu. Pada usia 12 tahun, Ahmad Suraji ini mulai tertarik pada ilmu perdukunan karena sang mendiang ayah meninggalkan buku-buku perdukunan di rumahnya. Nah, jadi kan kalau kalian nih usia 12 tahun kan suka bacanya ini kan kayak komik Doraemon, komik Conan, atau komik-komik yang lainnya, atau komik Tatang S nih, ayo ngaku. Nah, Ahmad Suraji ini sudah membaca buku-buku perdukunan dan pada masa mudanya ini dia sudah tertarik untuk mempelajari dunia perdukunan lebih dalam. Beberapa tahun kemudian, Ahmad Suraji menikahi seorang gadis yang bernama Tumini. Nah, mereka ini dikaruniai 4
anak laki-laki. Nah, pada dasarnya Ahmad Suraji ini adalah dukun gadungan ya. Dan memang sikapnya ini emang agak kurang baik ya, emang bejat kayaknya. Dan dia pun berniat untuk poligami. Dan akhirnya Tumini, sang istri, tidak dapat melarangnya karena dia berpoligami untuk melancarkan ilmu perdukunannya. Selain itu, alasan yang lain, dia tidak memiliki anak perempuan dari pernikahan dengan Tumini. Ya, dia memang dasarnya alasan aja nih bapak-bapak dasar. Gue juga bapak-bapak ya. Akhirnya Ahmad Suraji ini menikahi seorang gadis yang tidak lain adalah adik dari Tumini. Nah, tidak cuma satu orang, yaitu dua orang sekaligus tuh. Udah kayak mie aja, dua. Dan pada akhirnya perbuatan dari Ahmad Suraji ini diketahui oleh ibunya. Ya kan kalian tahu lah ya, di perkampungan itu kan mulut tetangga itu lebih pedas dari mie samyang green. Jadi ya banyak omongan dari sana sini. Setelah mengetahui perbuatan dari Ahmad Suraji, ibunya tidak setuju dengan perbuatan Ahmad Suraji tersebut. Oleh karena itu, nah ini seperti drama-drama Malin Kundang lah. Ahmad Suraji ini mengusir ibunya dari rumahnya sendiri. Kagak dosa apa ya? Pada saat bersamaan, Ahmad Suraji ini memiliki mimpi bertemu mendiang sang ayah. Nah, katanya sih mendiang sang ayah ini menyampaikan bahwa dia akan memiliki ilmu sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ya pokoknya istilah perdukunan lainnya lah ya, kita juga kagak ngerti ya. Nah, terlepas dari itu, Ahmad Suraji ini mendapat julukan yaitu seorang datuk. Nah, di mimpi itu juga untuk memiliki ilmu kesaktian perdukunan, Ahmad Suraji harus membunuh setidaknya 70 wanita. Nah, kita langsung loncat ke tahun 1997. Aparat Mapolsek setempat menemukan setidaknya ada 42 tulang rusuk. Pada tahun tersebut ditemukannya sesosok jasad wanita yang dikenal bernama Dewi. Warga mengira Dewi tewas akibat perbuatan dari sang mantan suami. Nah, sebelum ditemukan tewas, Dewi ini sempat berselisih tegang dengan mantan suaminya tersebut. Namun, setelah aparat polisi setempat menginterogasi dan menelusuri apakah mantan suaminya ini terlibat dalam pembunuhan wanita bernama Dewi ini, akhirnya tidak ditemukan bukti-bukti yang konkret bahwa mantan suaminya ini membunuh wanita yang bernama Dewi. Namun ada seorang pria yang bersaksi bahwa sebelum Dewi dinyatakan menghilang, dia mengantarkan Dewi ke rumah dukun Ahmad Suraji. Ya mungkin untuk menjadikannya lebih cantik lagi ya. Kita juga kurang tahu, belum lahir, kita kan masih muda, masih imut-imut. Setelah ditelusuri oleh aparat polisi setempat, akhirnya ditemukan beberapa helai pakaian milik korban dan barang-barang perhiasan yang dicuri oleh Ahmad Suraji. Akhirnya fakta-fakta pun terungkap. Ahmad Suraji ini mengaku telah membunuh belasan wanita. Namun polisi tidak percaya nih. Akhirnya para polisi tersebut menginterogasi dari cara yang paling lemah sampai yang paling keras. Lemah keras apaan? Ya maksudnya dari cara menginterogasi secara pelan-pelan sampai diinterogasi dengan cara kekerasan. Ya mungkin supaya Ahmad Suraji ini mengaku gitu bahwa dia sudah berapa kali melakukan hal keji kepada pasien-pasiennya. Nah, tidak tanggung-tanggung nih, setelah diinterogasi lebih dalam lagi, ternyata Ahmad Suraji ini telah membunuh sekitar 42 wanita. Nah, gimana nggak gempar tuh Indonesia? Ini mah udah jadi kayak serial killer namanya ya. Belasan aja udah banyak, ya ini 42 wanita yang dia bunuh. Gimana nggak mind blowing tuh? Tapi yang jadi pertanyaan, gimana sih kok bisa Ahmad Suraji ini memancing para gadis-gadis di desanya untuk melakukan ritual-ritual demi mendapatkan kecantikan dari dukun Ahmad Suraji ini. Ya makanya kalau misalkan punya anak perempuan atau gadis gitu kan, kalau kita mah yang ngelarang aja ya. Apalagi kalau di gang tuh, kalau cewek lewat tuh,
cewek godain kita dong, begitu, gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, terdapat adanya buku Bastard Legacy. Buku Bastard Legacy ini merupakan buku kumpulan kejadian-kejadian kriminal. Nah, di dalam buku itu terdapat adanya korban yang lolos dari ritual bejatnya si Ahmad Suraji ini. Ya, kita sebut namanya Mawar ya. Ya kayak yang jualan tahu formalin gitu. Ya, untungnya sih 5.000, 10.000 untuk jualan dari pagi sore demi mendapatkan sesuap nasi. Nah, awalnya sih dia ini melihat temannya itu ya cantik, terus badannya bagus. Nah, kan dulu mah kan nggak ada salon kecantikan ya atau klinik kecantikan ya. Jadi di mana sih kok bisa gitu untuk tampil menjadi lebih cantik atau badannya ini lebih enak dilihat. Nah, temannya ini mengatakan ya udah tuh ke dukun AS aja, dukun Ahmad Suraji. Nah, akhirnya dia pun pergi ke sana. Setelah menemui dukun Ahmad Suraji ini, ya dia disuruh minum dengan segelas air yang sudah dijampi-jampi dan diludahi. Cuy. Nah, ya kan kalau kita mah sekarang airnya diludahin mah ya kena corona ya. Dan jijik juga ya. Ya, tapi dia ini saking kebeletnya pengen cantik ya mau-mau aja gitu. Setelah minum air tersebut, Ahmad Suraji bilang bahwa nanti datang ke tempat ladang tebu yang ada di sana ya, malam-malam sendirian. Nah, akhirnya dia pun pergi ke sana untuk menemui dukun Ahmad Suraji untuk melakukan ritual kecantikan tersebut. Pada malam harinya dia pun pergi ke ladang tebu yang sudah diberitahu oleh Ahmad Suraji. Ya namanya ladang tebu kan gelap dan sunyi, ya tapi tetap aja dia mau-mau aja ke sana. Dan akhirnya Ahmad Suraji ini menyuruh buka semua pakaian tanpa selai benang pun. Ya dia sih nurut-nurut aja. Dan lalu Ahmad Suraji ini kan mengeluarkan sarung dan tikar. Nah kan udah hawa-hawanya kan gimana kalau udah ngeluarin gitu ya. Nah, terus Ahmad Suraji ini menggali lubang, tutup lubang. Setelah lubang tersebut siap, nah Ahmad Suraji langsung naik ke atas kan. Ya bayangin aja udah ngegali itu kan keringet, bau asam, bau kecut ketek. Lalu Ahmad Suraji itu meluk. Mungkin dia kaget ya. Lalu dia mendorong dan memukul Ahmad Suraji ke lubang tersebut. Lalu dengan pakaian seadanya dia lalu kabur. Dia nggak berani cerita ke siapa-siapa karena lah demi kecantikan harinya ke dukun gitu. Dan akhirnya setelah ditangkap Ahmad Suraji ini, dia baru mengungkapkan pengalaman dia menjadi mantan pasiennya Ahmad Suraji. Pada tahun 2004, akhirnya Ahmad Suraji ini divonis hukuman mati. Sedangkan kedua istri mudanya terbukti tidak bersalah. Namun, istri pertama yaitu Tumini dihukum penjara seumur hidup karena membantu proses perdukunan Ahmad Suraji. Nah, ketika dalam persidangan, gerasi yang diajukan oleh Ahmad Suraji itu tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Dan akhirnya keputusan pun dari pihak Mahkamah Agung untuk mengeksekusi mati Ahmad Suraji. Nah kan itu kan selang dari 2004 sampai 2008 nih, ada beberapa tahun untuk persiapan hukuman mati. Ya biasalah ada pencerahan dari pendakwah mungkin atau ustadz-ustadz agar dirinya lebih tenang gitu kan. Beberapa tahun berlalu, waktu untuk hukuman mati Ahmad Suraji ini semakin dekat. Nah, pihak yang berwenang pun mengabulkan permintaan terakhir dari Ahmad Suraji. Memang Ahmad Suraji ini kan dasar orangnya dablek kali ya, terus mesum juga. Permintaan terakhirnya itu dikabulkan, yaitu untuk enak-enakan dengan 3 istrinya. Nah ini mah bukannya religius. Dan akhirnya pada malam hari di tanggal 10 Juli 2008, eksekusi mati Ahmad Suraji dilakukan. Bagi kalian nih, untuk merubah penampilan menjadi yang lebih glowing, makanya udah aja ke yang pasti-pasti aja deh. Mungkin ke klinik kecantikan atau memakai kosmetik-kosmetik yang sudah terpercaya. Menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah ya.
Sebelum kita berpisah, gua ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Dan terima kasih yang telah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di Setiabudi Azan. Gua Azan, sampai jumpa di video-video Kismin berikutnya. Cheerio!